Ya, sekarang saya tanya lagi. Dimulai dulu. Ini ada subjek penelitian orang per orang. Tadi ahli bilang itu di pengadilan negeri. Jika ya, oke? Gitu aja kira-kira. Ya, kalau antar individu itu intinya warga negara biasa. Dia tidak sedang menyandang jabatan, Ya. atau dia tidak sedang berstatus sebagai pejabat tata usaha negara atau pejabat administrasi. Jadi itu penjelasan tadi bahwa orang per orang yang tidak memegang jabatan. Pengadilannya adalah pengadilan. Cukup ya. Baik, cukup. Gini, menurut saya ini para tergugat mau menggeser persoalan ini adalah tentang kepemiluan. Padahal gugatan ini adalah PMH yang didasarkan pada KUH Perdata pasal 1365. Makanya tadi saya tanya, apakah undang-undang pemilu itu lex spesialis? Lex spesialis dari undang-undang apa? Kan harus ada itu. Namanya khusus, ya khusus dari apa? Itu. Dan kelihatannya ahli nggak bisa jawab. Gitu. Kalau gabungan dari tergugat itu aja Pak KPU. Jadi gini, perbuatan melawan hukum ini yang penggugat ini adalah kebetulan mungkin baru pertama karena irisan antara orang per orang dengan pejabat negara. Dan itu pelanggarannya undang-undang, bukan kontraktual namanya. Pak, boleh Pak, tadi itu gabungan tergugat siapa aja Pak? KPU. Gabungan tergugat itu adalah orang perseorangan calon wakil presiden yang bernama Gibran. Terus kesimpulan gugatan saya, dia melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan KPU. Itu. Apakah dari KPU ada pembelaan Pak tadi untuk ahlinya sendiri? Tadi kan ada pertanyaan yang disampaikan. Apakah agak memberatkan penggugat? Kayaknya enggak lah, objektif lah. Tapi justru bermanfaat untuk gugatan saya. Apa yang Ya. disampaikan Pak? Bermanfaatnya keterangan tadi yang terakhir pemuncak bahwa untuk orang perorangan yang tidak memegang jabatan, maka pengadilan adalah pengadilan negeri. Nah, itu bermanfaat banget itu. Baik Pak, agenda selanjutnya tadi apa Pak? Agenda selanjutnya yaitu minggu depan tanggal 22 kali ya. Itu putusan selah. Nah, putusan selah tapi online. Saya minta offline aja supaya apa masyarakat tahu ternyata hakim tetap online. Berarti kita nggak ketemu nanti tanggal 22 ya. Tapi nanti saya kabari apa putusannya. Baik Ya. Putusan selah ya Pak ya? Ya, putusan selah. Terima kasih Pak. Ayo kita ikuti. Mudah-mudahan putusan selah menolak sehingga hakim berwenang mengadili. Itu ada suatu keadaan di mana di Solo sudah menyatakan bahwa hakim berwenang mengadili. Nah, mudah-mudahan ini juga ikut bahwa pengadilan ini berwenang mengadili sengketa ini. Itu. Pak, tapi kalau dari KPU belum dijawab Pak yang terkait dengan di dokumen itu ada tulisan yang tamatan SMA. Apakah sudah dijawab tadi Pak? Sempat terjawab jawab ahli? Iya, itu karena ahli nggak kita tanya itu ya. Karena kesalahan KPU itu adalah mahkota atau bukti mahkota dari gugatan saya. Kenapa? Riwayat pendidikan Gibran pertamanya ditulis pendidikan terakhir juga. Tapi sekarang dirubah menjadi apa? Pendidikan akhir S1. Nah, itu menunjukkan pertama KPU bingung mau menentukan pendidikannya apa nih. Itu. Makanya saya gugat itu. Berarti dugaan Ya. paling kuat mempertanyakan ijazah SMA atau SMA. Betul. Dari Gibran ya Pak? Bukan menanyakan ijazah, tapi riwayat pendidikannya tidak cocok dengan undang-undang. Tidak sesuai. Dan itu saya punya bukti. Ya. Oke. Jadi Bapak nggak menghadirkan ahli? Kebetulan waktunya cukup sempit jadi nggak bisa menghadirkan. Karena menghadirkan ahli itu butuh izin dari lembaganya. Oke? 18, they can enter. You mean from year 10, 11, 10, 11, 10, 11, 12. I think 10 or 11. 10 and 11? 10 or 11. Some students here are 16 when they start. How long studies here? Well, for foundation is 1 year. They've got foundation, they've got English, foundation, diploma, and then they can get direct entry into UTS. Very good. Even though I work here, I think it's a good course. Lots of support. Jadi ada nih Termul bikin nih Termul udah sarap ini bikin konten ya. Jadi saya sembari di sini kita juga memantau para Termul itu bikin hoax. Ini jelas-jelas hoax ya. Jadi hoax betul. Ini orang ini memang kontennya semuanya hoax ya. Udah
wajahnya nge-hoax ya, itu kontennya isinya hoax semua ya. Jadi alhamdulillah berkat doa rakyat Indonesia saya semuanya lancar dan nanti akan banyak update. Hari ini alhamdulillah kita temukan banyak sekali update bagus banget yang ada di Australia, tidak hanya dari UTS tapi dari person UTS, seorang guru di sana, seorang teacher di sana, dan juga ada banyak agen yang memberikan kesaksian apa sebenarnya UTS. Nah, enggak. Di buka season ke season iki-nya. Ya. Saya juga ngerti yang diramaikan apa ya. Coba protes meneh. Ini harapannya setelah menunjukkan ini sudah berhenti untuk yang isu-isu semacam ini ya Mas ya? Nggak berhenti juga nggak apa-apa sih. Biasanya tetap ngeyel sih kalau udah diberi bukti. Aku ya bingung sing dipermasalahke apa ya. Bapak kuliah neh ya, pisan kas ya. Ya iya. Ben percaya. Ya subuh aja. Ya iya. Jasa TK. Ya cepet. Wes. Ya, teman-teman, kalau kita mengikuti ini bukan Pak Jokowi ya. Ini anaknya ini, yang satu ini anaknya ini. Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024 sampai 2029, yang dimana memang terpilih ya sebagai Wakil Presiden ya dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai presidennya pada kontestasi pemilu Pilpres 2024 lalu yang diselenggarakan oleh KPU RI ya, di mana masyarakat Indonesia mencoblos pada 14 Februari ya 2024 lalu. Dan setelah KPU menetapkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 sampai 2029, nyata-nyatanya banyak sekali masyarakat Indonesia yang menggaungkan agar Gibran batal dilantik atau batalkan pelantikan Gibran. Itu selalu digaungkan narasi-narasi tersebut di tahun 2024. Nah, tetapi ada beberapa gugatan juga yang dilayangkan. Bahkan kemarin sempat bertarung di MK, sengketa Pilpres. Tapi ya tetap saja secara hukum ya keputusan MK final dan mengikat, nggak bisa diganggu gugat dan menolak ya. Dan ya lebih tepatnya Prabowo Gibran menang lah, begitu kira-kira. Nah, kemudian ada juga di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-UN) ya, yang digugat oleh Hasto Kristianto dan Bu Megawati, kalau saya nggak salah ya, seingat saya seperti itu. Kalau saya salah saya minta maaf. Nah, kemudian ya harusnya keputusannya dibacakan pada tanggal 4 ya, tanggal 4 atau tanggal berapa. Tapi kemudian hakim yang menanganinya sakit, jadi sehingga putusannya dibacakan ya 4 hari setelah pelantikan. Ya, artinya narasi-narasi batal pelantikan Gibran dan segala gugatan selesai. Makanya sekarang Gibran jadi wakil presiden. Oke, sampai situ dulu ya. Sampai situ dulu. Nah, tahun 2025 tentu semakin marak lagi, berganti narasi. Tahun 2024 batalkan pelantikan, tahun 2025 makzulkan Gibran, mundurkan Gibran, bahkan ganti, copot dan sebagainya. Bahkan kita secara terang-terangan melihat ya
melalui Forum Purnawirawan TNI bahkan mengusulkan agar wakil presiden diganti. Bahkan sudah masuk suratnya secara resmi ke DPR, bahkan MK, bahkan janganlah lembaga-lembaga negeri ini, bahkan seluruh masyarakat Indonesia tahu ya. Karena kita gampang sekali mengakses berbagai informasi lewat media sosial saat ini. Dan kemudian muncul ada kemarin-kemarin itu ya, bahkan sampai sekarang masih dibahas juga soal akun Kaskus Fufu Fafa yang diduga kuat adalah milik Gibran dan sebagainya. Nah, hari ini ijazah Gibran digugat. Memang sudah berlangsung ya beberapa bulan yang lalu. Ya, sampai sekarang masih saja menjadi perbincangan hangat dan masih berlanjut dan terus berjalan ya. Digugat ijazah Gibran. Digugat oleh Pak Subhan ya. 125 triliun rupiah dan akan disumbangkan ke kas negara. Ya kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang Gibran tidak lulus SMA? Kalau benar tidak lulus SMA, artinya tidak memiliki ijazah SMA. Lalu kemudian apa yang digunakan Gibran untuk mendaftar sebagai cawapres? Atau apa yang digunakan Gibran untuk mendaftar sebagai wali kota di Solo pada saat itu? Kalau memang tidak punya ijazah SMA. Karena itu pertanyaannya teman-teman. Kenapa bisa jadi wali kota? Kenapa bahkan bisa menjadi wapres? Rasa-rasanya sih nggak mungkin. Rasa-rasanya nggak mungkin kalau Gibran tidak lulus SMA. Tetapi nggak bisa dipungkiri ada banyak bukti yang ditemukan yang tertuju pada hal tersebut. Makanya kan berani digugat karena penggugat meyakini bahwa Gibran tidak lulus SMA, tidak memiliki ijazah SMA. Ya kira-kira seperti itu ya. Tapi kemudian kalau coba saya melihat ya, ini yang dipersoalkan adalah kelulusan dari UTS insert ya di Sydney. Nah, kalau kita mendengar informasi bahwa Gibran ini sudah pernah ya ada berapa kali pindah sekolah, nah 2 kali atau berapa kali lah. Ya. Pertama tahun 2002 di sekolah Osik Park Secondary School yang kemudian dari 2002 sampai 2004. Kemudian pindah ke UTS Insert ya di Sydney di Australia tahun 2004 sampai 2007. Artinya sekolahnya 5 tahun. Ya 2002 sampai 2007 kan 5 tahun tuh. Nah, tapi saya nggak tahu ya bagaimana aturan atau bagaimana sekolah di luar negeri itu seperti apa karena belum pernah ke sana ya. Nah, untuk lebih lanjut sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih dalam ya, saya coba baca di sini. Nah ini, Bonatua menggugat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya, Kemendikdasmen soal penyetaraan ijazah wakil presiden Wapres Gibran Raka Buming Raka. Nah ini macam-macam ya. Nah diketahui ijazah Gibran dari UTS Insert Sydney ini disetarakan dengan lulus SMA sederajat. Yang pertama adalah surat keterangan kelulusan yang disetarakan dengan grade 12 di UTS Insert Sydney. Dan yang kedua adalah dokumen hasil penilaian dari Kemendikdasmen sehingga surat kesetaraan itu bisa dikeluarkan, ucap Abdul Senin 1 Desember 2025 lalu. Berdasarkan keterangan dari perwakilan Kemendikdasmen dalam persidangan, ya kementerian tidak bisa memberikan apa yang diminta oleh Bonatua karena hal tersebut merupakan dokumen informasi publik yang dikecualikan. Jadi ya nggak bisa waktu dikip ya. Nah, kalau memang teman-teman kita masuk ke yang lebih dalam lah ya. Karena hari ini banyak sekali narasi-narasi pemakzulan ya, Gibran dicopot, ganti dan lain-lain. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi acuan atau menjadi satu-satunya alasan agar Gibran dimakzulkan ataupun dicopot.
yaitu kalau Gibran kedapatan atau terlibat narkoba, kalau terbukti misalnya. Nah, kemudian kalau melakukan atau kedapatan melakukan perbuatan tercela, itu bisa-bisa saja. Atau korupsi sendirian misalnya. Dan yang lebih penting adalah kalau Gibran tidak lulus SMA. Nah, kalau ada beberapa hal itu, yaitu artinya Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Karena sekarang ijazahnya digugat, mungkin orang-orang yang menggaungkan makzulkan, ya inilah harapannya. Kalau Gibran terbukti tidak lulus SMA, tidak memiliki ijazah SMA, maka bisa dipastikan Gibran akan dimakzulkan atau akan diganti lah. Karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Karena sudah jelas di undang-undang pemilu kita setidaknya minimal punya ijazah SMA dan sederajat lainnya. Kan kira-kira seperti itu. Nah, inilah kalau terbukti nanti ya udah, it's okay. Selesai, nggak ada cerita. Tapi nggak tahu lah, barangkali nanti aturannya diubah lagi, kan kita nggak tahu ya. Tapi kalau kita memacu pada putusan MK 90 yang juga terus-terus disampaikan ya, itu udah tipis lah harapannya ya, karena sudah sah ya, sudah MK sudah putuskan ya, PT UN sudah putuskan ya, sudah banyak yang memutuskan juga lembaga-lembaga pengadilan begitu ya. Ya itulah, kalau mau dimakzulkan ya, kalau terbukti Gibran nggak lulus SMA, nggak punya ijazah, ya udah, baru bisa saja dimakzulkan. Tapi pasti panjang sekali prosesnya. Tidak hanya persoalan hukum lagi, tapi bisa saja ada gejolak politik yang dahsyat. Kita nggak bisa pungkiri itu. Jadi nggak segampang itu juga, ya, nggak segampang itu. Bukan tidak mungkin, bisa-bisa saja dimakzulkan. Ya bahkan sejarah Indonesia mengatakan bahwa jangankan wapres, presiden saja pun bisa diberhentikan di tengah jalan. Bung Karno sekalipun diturunkan di tengah jalan. Pak Harto diberhentikan di tengah jalan, turun dia. Pak Gus Dur diturunkan di tengah jalan, ya turun. Itu presiden yang ijazahnya nggak diragukan. Bahkan kemampuannya, kapasitasnya, potensinya sangat-sangat luar biasa, bahkan melebihi daripada Gibran itu. Tapi bisa berhenti di tengah jalan. Jadi bukan tidak mungkin Gibran bisa juga mengalami hal yang sama. Tapi kenapa saya katakan tadi agak rumit ya, nggak segampang itu, karena Gibran ya melalui pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU yang langsung dipilih dan dicoblos oleh masyarakat. Artinya rakyat yang memilih. Kalau Gibran mau dimakzulkan, bagaimana perasaan rakyat yang memilih beliau? Marah nggak? Terima nggak? Nah kira-kira seperti itu nanti ya. Jadi ya nggak segampang itulah. Pasti panjang sekali prosesnya. Tapi saya nggak tahu, barangkali teman-teman ada tanggapan yang lain. Ya silakanlah nanti kita diskusikan saja. Tapi saya kira ya jangan terlalu berlebihan juga lah. Makzulkan, copot. Daripada seperti itu saya kira mending dorong, desak Gibran untuk mewujudkan visi misinya, visi misi presiden. Dorong Gibran, desak Gibran agar mempunyai kontribusi yang besar untuk bangsa ini. Desak Gibran, dorong Gibran untuk mewujudkan program-program kerakyatan. Mendorong Gibran, mendesak Gibran bahkan itu untuk mewujudkan janji-janji kampanyenya itu. Tapi kalau nggak bisa sama sekali, ya udah ganti aja. Ngapain kita punya wapres nggak bisa kerja? Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih, salam dan sampai jumpa.